البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita telah masuk pada pembahasan penting berhubungan dengan syurut la ilaha illallah, syarat-syarat dari la ilaha illallah. Dari mana kita bisa mengatakan bahwasanya la ilaha illallah itu memiliki syarat-syarat? Nah, kok kita bisa menyimpulkan bahwasanya la ilaha illallah ada syarat-syaratnya? Atau bukan kita, para imam kita, para ulama kita, mereka mengatakan bahwasanya la ilaha illallah ada syaratnya. Indaki Ahmad. Kenapa tidak hanya sekedar ucapan saja? Yang penting kan mengucapkan la ilaha illallah, itu cukup. Tapi kalau dikatakan bahwasanya la ilaha illallah harus terpenuhi syarat-syaratnya sehingga bisa bermanfaat. Taib, itu penerangan untuk menjawab hadis Miftahul Jannah la ilaha illallah, atau perkataan Miftahul Jannah la ilaha illallah, bahwasanya kunci pembuka surga adalah la ilaha illallah. Nah, untuk menjawabnya, sebagaimana dijawab oleh Wahab Ibnu Munabbih, bahwasanya tidaklah ada kunci kecuali yang memiliki gigi-gigi. Apabila seorang datang dengan kunci yang memiliki gigi yang pas, tentunya akan bisa terbuka. Jika tidak, ya tidak. Cuman ini adalah jawaban untuk menjelaskan mereka-mereka yang berkeyakinan yang penting la ilaha illallah itu kuncinya. Maka untuk memberikan penalaran dengan sesuatu yang logis, dijawab demikian. Tayyib. Adapun jawaban untuk pertanyaan tadi bagaimana? Dari mana asal bisa dikatakan bahwasanya la ilaha illallah memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi? Apa Mujahid? Dan ini hal yang saya ingin antum semua memahami dengan mantap. Kenapa ikhwan fillah? Karena akhir-akhir ini semakin banyak mereka-mereka yang muncul untuk memberikan syubhat. Tatkala kita menjelaskan tentang banyak hal-hal yang mereka lakukan dari kebid'ahan, mereka pun ingin memukul balik dengan menyatakan bahwasanya ahlu sunnah pun mereka mengadakan bid'ah. Di antaranya ini, mereka mengatakan la ilaha illallah memiliki syarat, memiliki 7 syarat atau 8 syarat. Ini bid'ah karena tidak ada dalilnya. Mana yang menunjukkan kalau la ilaha illallah itu memiliki syarat? Ini yang butuh dipahami dengan baik untuk menjawabnya. Karena ulama melihat bahwasanya banyak di antara
Ini menunjukkan mereka tidak paham makna la ilaha illallah, tidak. Ya tidak. Nah, tapi bukan itu maksudnya. Apa arti? Karena orang musyrik pada zaman Rasulullah mengetahui makna la ilaha illallah, tapi mereka tidak mau beribadah kepada Allah. Maka Rasulullah memerangi. Nah, itu menunjukkan salah satu syarat. Cuman sekarang hal mendasar untuk kita bisa menegaskan, yang menunjukkan tentang benarnya bahwasanya la ilaha illallah itu memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Arin. Hasil dari istiqra' dan tatabbu'. Bagaimana itu? Nah, taib. Nah, itu jelas. Yang pertama memang bahwasanya penetapan syarat-syarat itu adalah hasil dari istiqra' dan tatabbu'. Nah, penelitian dan penelaahan. Nah, penelitian dan penelaahan ini bagaimana intinya? Nah, kalau kita melihat afanifillah, banyak. Kita dapati dalil-dalil yang menetapkan tentang keutamaan la ilaha illallah itu apa? Tidak kemudian hanya sekedar pengucapan saja. Memang banyak dalil menetapkan keutamaan la ilaha illallah secara mutlak. Tayyib. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah oleh kalian la ilaha illallah maka kalian akan beruntung. Ini sifatnya apa? Mutlak, ya tidak? Nah, tapi di sisi yang lain juga kita dapati banyak dalil-dalil yang menetapkan keutamaan la ilaha illallah tapi dikaitkan dengan apa? Dengan hal-hal tertentu. Makanya dalam kaidah sesuatu yang mutlak harus dibawa kepada yang muqayyad. Yang ada batasannya ini. Misalnya, kemarin kita mengambil tentang syarat yang pertama. Apa itu syarat pertama dari la ilaha illallah? Apa? Al-ilmu, harus mengilmuinya. Dan ini syarat. Loh, kenapa kalau menetapkan ilmu? Karena Rasulullah SAW mengkaitkan keselamatan seseorang hamba ketika membawa la ilaha illallah tatkala dia mati dalam keadaan mengetahui, mengilmui la ilaha illallah. Apa hadisnya kemarin? Apa? Hadis dari Utsman bin Affan dalam riwayat Muslim. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Ini. Siapa saja yang mati dalam keadaan mengilmui la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Dan yang lainnya lagi afanillah. Misalnya nanti dalam syarat tidak boleh ragu-ragu, harus yakin. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dalam sebagian hadits beliau memberi batasan, harus ada keyakinan. Kapan saja ragu sudah tidak bermanfaat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallaha bihima 'abdun ghairu syakkin fihima illa dakhalal jannah. Berarti untuk bisa masuk ke dalam surga mengucapkan dua kalimat syahadat ini dalam keadaan tidak ragu, baru bisa masuk surga. Tapi kalau ragu, ada keraguan saja, maka tidak bisa bermanfaat la ilaha illallah. Nah, di sini ya khalifillah yang hendaknya dipahami. Berarti di antara hal yang menunjukkan kesahihan bahwasanya la ilaha illallah itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, dikarenakan dalil-dalil banyak datang dengan apa? Secara mutlak menetapkan keutamaan la ilaha illallah. Tapi di sisi yang lain dalil-dalil menyebutkan secara muqayyad, ada pembatasan kapan la ilaha illallah itu bermanfaat. Nah, para ulama sebagaimana kaidah yang
sudah disepakati bahwa dalil-dalil yang muqayyad, yang ada batasannya itu sebagai apa? Pembatas dalil-dalil yang mutlak. Makanya kita meyakini kalau syarat-syarat tersebut adalah syarat-syarat yang hak, harus ada untuk bisa la ilaha illallah kita itu bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Kita lanjutkan kepada pembahasan syarat-syarat la ilaha illallah yang kemarin telah kita awali dengan penyebutan syarat yang pertama, yaitu al-ilmu, harus mengilmui. Yang dimaksud mengilmui ini, mengilmui apa? Mengilmui apanya? Iqbal. Syarat yang pertama harus mengilmui. Mengilmui apa? La ilaha illallah. Dari sisi apanya saja? Dari sisi apa yang harus kita ilmui berhubungan dengan la ilaha illallah? Yang paling pertama, yang dituntut untuk kita ilmui dari la ilaha illallah apa? Konsekuensinya. Sebelum itu maknanya. Ya kan? Yang paling pertama sekali tentunya apa? Kita harus mengilmui maknanya. Dan kemarin telah kita bahas maknanya. Taib Irbad. Jadi sudah di samping sini. Jangan di situ sendirian. Taib. Apa makna la ilaha illallah? Taib. La ma'buda haqqun illallah. Sebagaimana telah kita lewati kemarin. Ini harus diketahui maknanya. Kemudian juga dari la ilaha illallah yang harus kita ilmui, tadi dikatakan apa? Konsekuensinya. Konsekuensi dari la ilaha illallah kita harus tahu. Dan ini adalah apa? Adalah buah kalau kita betul-betul paham maknanya. Berarti apa Pak Albin konsekuensi la ilaha illallah? Taib. Konsekuensinya berarti alhamdulillah kita harus apa? Harus mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan kita. Kalau kita mengakui tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, berarti kita harus memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Meninggalkan semua sembahan-sembahan selain Allah. Ini konsekuensinya. Dan orang-orang kafir ikhwanifillah dulu sangat paham konsekuensi ini, makanya mereka enggan melakukannya, enggan mengucapkannya. Sehingga mereka menjawab ketika disuruh atau diseru oleh Nabi SAW untuk mengucapkan la ilaha illallah, malah apa katakannya? Aja'alal alihata ilahan wahida, aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadha la syai'un ujab. Apakah Muhammad itu ingin menjadikan sesembahan yang banyak ini menjadi sembahan satu tok? Biar aja banyak kan bagus. Kalau Muhammad malah pengennya jadi satu tok. Ini adalah sesuatu yang aneh. Yang mereka paham. Kalau mengatakan la ilaha illallah berarti harus menetapkan hanya satu sesembahan tok yang hak dan meninggalkan semua sesembahan yang lain. Makanya mereka enggan. Taib. Dan konsekuensi dari la ilaha illallah juga ikhwanifillah, ya, berarti apa? Tunduk. Kalau kita mengatakan bahwasanya Allah itu adalah sembahan kita harus apa? Harus tunduk, patuh, taat kepadanya.
Sekarang kita masuk pada syarat yang kedua. Wal yaqin. Yang kedua adalah yakin. Jadi harus yakin. Nah, ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, hatinya itu harus yakin dengan apa ya Khanifillah? Apa yang harus kita yakini berhubungan dengan la ilaha illallah? Ya kita harus yakin dengan apa? Dengan perkara yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut. Yang ditunjukkan oleh kalimat ini apa? Yang harus betul-betul kita yakini, tidak ada keraguan sedikit pun. Apa Pak Tarman? Lah iya, yang harus kita yakini dari kalimat ini apa berarti? Yang tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Lah yakin apa yang kita yakini? Yaitu harus yakin bahwasanya Allah lah satu-satunya sembahan yang hak dan semua sembahan-sembahan yang lain itu batil. Nah, maka kapan saja muncul keraguan dalam dirinya, atau syak tentang hal ini, maka berarti tidak sah perkataan la ilaha illallah dia. Sekarang apa yang menunjukkan dipersyaratkannya yakin ini? Perhatikan dalil yang disebutkan. Wa dalilu qauluhu ta'ala innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Hanyalah orang-orang yang beriman, yang benar-benar keimanannya itu adalah apa? Alladzina amanu billahi wa rasulihi, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, thumma lam yartabu, kemudian mereka itu tidak ragu-ragu. Naam, thumma lam yartabu, ini yang harus ingat-ingat. Untuk dikatakan beriman dengan Allah dan Rasul-Nya, ya tidak boleh dia ragu. Tayyib. Sisi pendalilan dari ayat ini perhatikan. Ayat menunjukkan bahwasanya di antara syarat benarnya keimanan orang-orang mukmin kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu apa? Yaitu harus betul-betul yakin. Yang keimanan kepada Allah dan Rasul inilah makna syahadah. Ya, karena kita bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya tidak? Berarti harus berhubungan dengan iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Harus yakin, tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Berarti siapa saja yang ada keraguan dalam perkara ini, maka dia bukan mukmin yang sebenarnya. Bahkan dia apa? Dia masuk dalam kategori munafikin, orang-orang yang senantiasa dirundung keraguan-keraguan dalam iman. Baik. Allah Subhanahu wa taala sifati orang-orang yang munafik ikhwanifillah dengan apa? Dengan keraguan-keraguan sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 45. Innama yasta'dzinuka alladziina la yu'minuuna billahi wal yaumil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Hanyalah yang minta izin kepadamu tidak ingin ikut perang adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, serta hati-hati mereka ragu. Maka mereka itu apa? Penuh keraguan-keraguan, hidup dalam keadaan penuh keraguan-keraguan. Jadi sifat ragu-ragu itu sifat mendasar pada orang-orang munafik. Seorang mukmin langkah-langkahnya harus yakin, apalagi yang berhubungan dengan ibadah dia. Ayat ini dipahami, dihafal, dan syarat-syarat ini akhwanifillah hendaknya betul-betul apa? Dipahami. Adapun dalil dari as-sunnah yang ditambahkan, hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu
yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, dan dalam masalah ini, yang kita inginkan adalah yang ada dalam riwayat Muslim. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, la yalqallaha bihima 'abdun ghairu syakin fihima illa dakhalal jannah." Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya aku ini Rasulullah, tidaklah seorang pun bertemu dengan Allah dengan membawa kedua persaksian tadi tanpa ada keraguan pada keduanya, kecuali dia akan masuk ke dalam surga. Jadi siapa saja bersaksi dengan dua perkara tadi tanpa ada keraguan, maka dia akan masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam persyaratkan ghairu syakin fihima, tidak boleh ada keraguan pada keduanya. Berarti kalau ada keraguan ikhwanillah, maka hal ini menjadikan dia terhalang dari masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yakin. Bahkan ya khanifillah, datang riwayat dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih. Bahwasanya keyakinan ini adalah apa? Adalah iman secara keseluruhan. Beliau mengatakan as-sabru nisful iman wal yaqinul imanu kullu. Syahidnya adalah al-yaqin al-imanu kullu. Keyakinan itu adalah apa? Iman secara keseluruhannya. Karena apa? Tidak dikatakan iman tanpa yakin. Ya, tidak dikatakan iman tanpa keyakinan. Sehingga seorang ketika mengucapkan la ilaha illallah ya harus yakin. Yakin tentang maknanya, yakin tentang konsekuensinya, yakin bahwasanya kalimat itu hak. Ini syarat yang kedua. Dari sini kita ketahui ya khanifillah, siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah walaupun ribuan kali, tapi hatinya tidak ada keyakinan. Hatinya tidak ada keyakinan. Maka ini apa? Tidak cukup untuk dia masuk dalam kategori mukmin yang hakiki. Tayyib. Mukmin yang hakiki. Dan yang menyelisih dalam masalah ini ya khanifillah adalah apa? Adalah golongan yang menyimpang, yaitu orang-orang murji'ah yang hulu, atau lebih dikenal dengan ghulatul murji'ah, yaitu orang-orang yang menyatakan bahwasanya manusia dikatakan beriman yang sebenarnya cukup dengan sekedar ucapan, cukup dengan sekedar melafadzkan. Kapan saja dia sudah melafadzkan, maka menurut orang-orang ghulatul murji'ah ini sudah dikatakan mukmin sempurna. Tentunya ini adalah perkataan yang sangat jelas kerusakannya. Karena konsekuensinya berarti semua orang-orang munafikin masuk dalam kategori apa? Kategori mukminin, kategori orang-orang yang beriman. Mafhum sampai di sini? Jadi ini dua. Yang pertama tadi ilmu, yang kedua yakin. Setelah terpenuhi afanihillah ilmu, kemudian keyakinan, maka tentunya ini akan mewujudkan apa? Mewujudkan perkara berikutnya yang memang sebenarnya kalau seandainya ilmu dan keyakinan ini benar ikhwanifillah, mesti syarat-syarat yang lain akan apa? Akan ngikut, akan terwujud. Cuman para ulama menegaskan
Nah, agar jangan sampai lalai dari syarat-syarat tadi. Karena banyak manusia menganggap telah mengilmui dan telah yakin, ternyata sebenarnya belum. Kenapa? Karena syarat-syarat yang lainnya tidak terwujud. Berarti apa? Ilmu dan keyakinannya itu belum terwujud juga sebenarnya. Nah, kalau ilmu dan keyakinan ini benar, maka mesti syarat-syarat yang lainnya juga akan terwujud. Nah, misalnya sudah mengilmui, yakin, berarti harus menerima, ya tidak? Harus menerima. Tidak boleh ada apa? Tidak boleh ada pengingkaran sedikit pun. Harus ingkiyat, harus tunduk. Kemudian harus apa? Ikhlas. Nah, harus jujur dan harus mencintai. Kemudian, kalau kecintaan itu benar, ya harus meninggalkan semua sembahan-sembahan selain Allah. Tayyib. Ini hubungannya. Oleh karena itulah para ulama ikhwani fillah mendahulukan dua syarat ini, ilmu dan yakin. Nah, barakallahu fiikum. Adapun syarat berikutnya insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Nasallallahu at-taufiq was-sadad. Walhamdulillah.